Kuatkan tekad, kuatkan hati. Negeri ini memanggilmu kawan. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri. Guru penggerak, majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid. Kreatif, rancang pembelajaran. Hargai potensi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Yang terhormat Ibu Kepala TK Nurul Falah dan Kepala SMP Negeri 2 Lebak Siu, dan yang saya hormati kepada tamu undangan serta hadirin teman-teman CGB yang berbahagia. Alhamdulillah, di kesempatan pagi yang sangat cerah ini kita dapat berkumpul, yang dimana pada saat ini saya mengumpulkan panjenengan di ruangan yang alhamdulillah cukup megah ini, yaitu dengan adanya kegiatan tugas saya sebagai calon CGP, calon guru penggerak angkatan 9. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih atas kehadirannya, dan yang pertama paling utama sekali saya bersyukur kehadirat Ilahi Robbi yang telah memberi kita semua kesehatan. Semoga di acara atau kegiatan hari ini cukup membawa kebermanfaatan bagi kita. Amin amin ya rabbal alamin. Perkenalkan, saya Ida Lelawati. Saya adalah Kepala TK Nurul Falah Al-Yaman, Kecamatan Lebak Siu, yang alhamdulillah adalah sebagai kandidat calon guru penggerak angkatan 9 untuk tahun ini. Di mana pada kesempatan ini saya ada tugas untuk diseminasi budaya positif, yang mana kita akan berkolaborasi dan berdiskusi, dan saya akan memberikan pemahaman, penalaran saya, penyebaran pemahaman dan penerapan pengalaman tentang budaya positif. Kita langsung mulai saja nih Bu, karena waktunya sudah cukup siang. Yang pertama, saya ada beberapa pertanyaan yang harus Bapak Ibu jawab setuju atau tidak. Yang pertama yaitu pemberian hukuman dapat mendisiplinkan siswa. Panjenengan setuju napa mboten? Mboten. J. Yang kedua, pemberian hadiah dapat meningkatkan prestasi siswa. Panjenengan setuju mboten? Mboten juga. Dan yang ketiga, guru harus mampu memberikan solusi untuk setiap siswa yang bermasalah. Setuju mboten? Setuju. Setuju, terima kasih. Dan yang keempat, guru berperan sebagai teman dari siswa. Setuju? Setuju. Kurang S itu. S-nya mencair. Berkaitan dengan budaya positif. Budaya positif adalah perwujudan dari nilai-nilai atau keyakinan universal yang diterapkan di sekolah. Yang selanjutnya, untuk menciptakan budaya positif kita di lembaga kita atau di sekolah kita maupun di kelas kita kepada anak-anak, ada beberapa konsep, yaitu satu, disiplin positif. Yang kedua, motivasi perilaku manusia. Yang ketiga,
keyakinan kelas atau sekolah. Yang keempat adalah kebutuhan dasar manusia. Yang selanjutnya, yang keempat, posisi kontrol seorang guru. Dan yang ketiga, yang kelima, yaitu segitiga restitusi. Nanti di belakang kita jelaskan di buku Bapak. Kita ada permainan biar kita tidak menegangkan. Kita bacakan dulu. Kepalkan salah satu tangan Anda. Bapak Ibu untuk membayangkan pada tangan sebelah kiri ataupun salah satu kanan, bisa kanan atau kiri gitu ya, ada sesuatu benda yang sangat berharga sekali yang mungkin panjenengan idam-idamkan selama ini, dan benda itu menurut panjenengan tidak akan diberikan oleh siapapun. Nah, bagaimana cara mempertahankan tersebut? Nah, benda tersebut ada di tangan, misalkan tangan sebelah kanan. Monggo dari kepala tangan kita, teman kita yang sebelah boleh menggelitik, boleh misalkan mencubit, ataupun bagaimana agar teman panjenengan bisa mengeluarkan benda dari kepala tersebut. Monggo, silakan. Boleh digelitik, boleh dipaksa, boleh diiming-imingi hadiah. Dirayu boleh. Boleh dirayu. Monggo Mbak Dian, Bu Dian, Pak Budi. Nah, kira-kira bagaimana cara merayunya? Boleh digelitikin, boleh mungkin dicubit, mungkin diiming-imingi hadiah, ataupun mungkin dipaksa bagaimana ya? Agar benda itu bisa terbuka dari kepala temannya. Seperti itu. Dirayu biar jalan-jalan ya. Asik sekali. Ayo. Nah, oke. Nah, sekarang walaupun teman panjenengan sudah berusaha untuk merayu, mungkin dengan cara menggelitik, mungkin dengan rayuan-rayuan gombal, tetapi panjenengan benar-benar kekeh, benar-benar yakin tidak akan memberikan sesuatu yang ada di genggaman ini untuk orang lain. Nah, itu dipertahankan, dan saya juga mengaspirasi panjenengan sangat-sangat salut sekali untuk mempertahankan apa yang panjenengan sudah didapat. Nah, kesimpulannya bagaimana? Dan pertanyaan saya adalah, apakah Anda akan membuka kepalan tangan Anda? Mengapa? Apa alasan Anda atau teman yang di sebelah Anda membuka kepalan tangan Anda? Menurut panjenengan bagaimana? Mau dibuka atau tidak? Tidak, ya. Bu Lisa bilang tidak, karena itu barang yang sangat-sangat mungkin pemberian dari suami ya, jadi tidak boleh diberikan oleh siapapun seperti itu. Oke, nah saya menyimpulkan dari panjenengan mempertahankan sesuatu yang ada di genggaman panjenengan, yaitu yang bisa membuka atau mempertahankan itu siapa? Kita sendiri. Jadi kita mempunyai kontrol diri. Betul apa betul? Oh ya, nggak ada salah ya. Betul ya berarti ya. Oke, terima kasih. Seperti itu ya kira-kira untuk jadi setiap manusia, kita semua itu mempunyai kontrol diri, bagaimana cara mempertahankan, bagaimana cara bertindak dalam suatu permasalahan yang kita hadapi. Seperti itu, nggih? Berikutnya adalah
paradigma baru. Pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi sehingga peserta didik belajar sesuai kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan sesuai teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Di sini kita sudah mengetahui juga Bapak Guru hebat untuk kurikulum Merdeka untuk profil pelajar Pancasila, yaitu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Selanjutnya berkebinekaan mandiri, bernalar kritis, gotong royong, kreatif, dan berkebinekaan global. Itulah rincian dari profil pelajar Pancasila yang kita terapkan dalam kurikulum Merdeka untuk di sekolah-sekolah kita saat ini. Selanjutnya, merubah paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol. Merubah stimulus, yaitu merubah sesuatu atau rangsangan bagaimana kita membuat teori kontrol kita diri sendiri, yaitu adanya stimulus respon tentang dunia dan ada juga teori kontrol tentang dunia. Salah satunya stimulus respon tentang dunia, yaitu realitas kebutuhan kita. Kita mengetahui dan kita juga sudah tahu kebutuhan-kebutuhan kita sebagai manusia, sebagai pendidik, dan lain sebagainya. Yang selanjutnya, semua orang melihat hal yang sama. Dan ada juga kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Kira-kira kita mencoba mengubah agar pandangan orang tersebut dengan kita itu gimana ya Bu ya? Bisa atau tidak ya Bu ya? Mengubah pandangan orang biar sama dengan pandangan kita. Tidak bisa, karena setiap manusia itu berbagai karakteristik berbeda-beda dan pemikirannya juga berbeda-beda, walaupun nanti tujuannya sama seperti itu. Setelah itu ada perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Yang selanjutnya, orang lain bisa mengontrol saya. Orang lain bisa mengontrol saya. Kira-kira panjenengan setuju buatan? Tidak, ya betul. Seperti yang tadi pada kita simulasi kepalan genggaman tangan bahwa manusia itu sendiri, kita diri sendiri, kita adalah yang mengontrolnya. Orang lain hanya melihat ataupun mungkin bisa mengarahkan, tapi sesuatu keputusan kita bisa dikontrol oleh diri kita sendiri, seperti itu. Yang selanjutnya, saya bisa mengontrol orang lain. Saya juga nggak bisa, Bu, sama seperti itu. Yang selanjutnya, pemaksaan ada pada saat bujukan yang gagal. Untuk teori kontrol tentang dunia itu otomatis kebalikannya, realitas kebutuhan kita yang berbeda. Terus setiap orang memiliki gambaran yang berbeda, ya betul. Kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Ya, kita harus berusaha memahami, berarti kita istilahnya kita menghargai orang lain, Bu, ya. Yang selanjutnya, semua perilaku memiliki tujuan, betul. Semua perilaku manusia itu ada tujuannya masing-masing, walaupun kadang kita enggak begitu mengetahuinya. Yang selanjutnya, hanya Anda yang bisa mengontrol diri, betul. Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Ya, seperti itu ya tadi jawabannya. Dan kita dapat berkolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan yang baru. Selanjutnya, disiplin positif. Disiplin berasal dari kata disiplina yang artinya belajar.
Disiplin mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukan berdasarkan nilai-nilai yang kita yakini. Sedangkan disiplin positif juga merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan, penghargaan atau reward, ancaman ataupun hukuman. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri, sehingga mereka berperilaku mengacu kepada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Untuk disiplin positif, seharusnya kata disiplin ataupun kita memiliki kedisiplinan. Kedisiplinan itu adalah kesadaran gitu. Yang lebih baik itu kita memiliki disiplin dalam diri sendiri, bukan disiplin dari eksternal. Untuk disiplin dalam diri sendiri, kita itu yakin bahwa disiplin itu adalah akan sesuatu yang kita lakukan itu berdasarkan keyakinan, berdasarkan kesadaran sendiri. Jadi kalau kita mempunyai disiplin diri, insya Allah jangka panjangnya akan lebih baik. Jadi berkesinambungan terus menerus. Tapi kalau disiplinnya sementara ataupun dorongan dari eksternal dengan iming-iming reward, dengan iming-iming hadiah karena disiplin, terus nantinya akan mendapatkan hadiah dari Pak Guru seperti itu. Pada dasarnya itu tidak efektif, ya. Karena apa? Disiplin yang munculnya berdasarkan faktor eksternal ataupun reward ataupun ada hadiahnya, itu biasanya akan sementara dan tidak akan berkelanjutan. Nanti kalau Pak Gurunya tidak memberikan hadiah, akhirnya kedisiplinan itu meleleh, tidak dilakukan lagi seperti itu, Bu. Jadi kesimpulannya, disiplin dalam diri itu sangatlah motivasi yang sangat besar sekali untuk kita, untuk peserta didik kita. Lanjut. Yang selanjutnya ada motivasi perilaku manusia. Motivasi perilaku manusia yang pertama yaitu untuk menghindari ketidaknyamanan hukuman. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Dan yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Bapak Ibu, dari motivasi perilaku kita sebagai manusia, dari ketiga ini panjenengan milih yang satu, dua, atau yang ketiga? Satu, dua, atau yang ketiga? Yang untuk menghindari ketidaknyamanan satu, yang untuk mendapatkan imbalan dua, yang ketiga untuk menjadi orang yang mereka inginkan yang ketiga. Yang ketiga, J, yang ketiga. Oke. Lanjut. Konsep disiplin dengan identitas gagal. Satu, kita mengenal hukuman. Sebagai seorang pendidik, kita juga mengenal adanya hukuman dan adanya penghargaan. Menurut panjenengan, Bapak Ibu, hukuman dan penghargaan dalam mendisiplinkan anak itu efektif apa tidak, Bu? Hukuman dan penghargaan dalam mendisiplinkan peserta didik kita itu sesuatu yang efektif atau tidak? Tidak. J, terima kasih. Karena apa? Hukuman
selanjutnya murid merasa takut dan memaksa. Yang selanjutnya murid menyembunyikan kesalahan. Yang selanjutnya murid menjadi rendah diri, dan bisa juga murid itu menjadi dendam seperti itu. Karena kita sebagai seorang pendidik tidak seharusnya untuk menghukum anak didik kita. Karena itulah dampak dari negatif untuk menghukum anak kita, yaitu seperti itu, anak jadi pendendam, anak jadi rendah diri dan lain-lain. Dan selanjutnya untuk pemberian penghargaan, untuk mendisiplinkan peserta didik kita dalam membuat penghargaan atau reward itu adalah sangat tidak efektif dan merusak hubungan serta mematikan kreativitas. Contohnya bagaimana mematikan kreativitas? Contohnya begini Bu, dalam semesteran ada panjenengan biasanya memberikan hadiah atau ranking itu ranking 1, 2, dan 3. Sedangkan ranking yang keempat itu merupakan prestasi atau bukan Bu? Merupakan prestasi juga. Tetapi yang panjenengan beri hadiah itu cuman yang dikasih hadiah seperti kado seperti itu ya Bu ya. Misalkan itu cuma 1, 2, dan 3. Nah yang keempatnya panjenengan biasanya harapan 1, harapan 2, harapan 3 seperti itu nggih. Tetapi yang harapan 1, 2, 3 itu tidak dikasih penghargaan seperti itu, cuma ucapan terima kasih. Akhirnya peserta didik tersebut, lah saya tidak dapat hadiah seperti itu, padahal tadi saya maju diundang seperti itu ya. Kok saya tidak dikasih kado sama Pak Guru sama Bu Guru. Nah akhirnya bisa mematikan kreativitas peserta didik kita. Dan yang selanjutnya adalah menghukum dengan sistem ranking seperti itu Bu. Yang tadi, yang selanjutnya juga merampas hak menghargai dirinya. Seperti itu yang tadi kita contohkan. Jadi harapan 1, 2, 3. Kok kayaknya saya tidak dihargai ya? Padahal saya tadi diundang. Kok saya tidak dikasih kado, cuman salaman aja seperti itu. Nah, lanjut. Konsep disiplin dengan identitas sukses. Yang tadi gagalnya dulu, yang sekarang sukses. Kita mengenal konsekuensi dan restitusi, di mana konsekuensi itu satu, adanya penguatan jangka pendek. Yang kedua, perlu monitoring berkelanjutan. Yang ketiga, adanya stimulus. Yang keempat, murid menghormati peraturan. Yang kelima, kehilangan waktu untuk merenungi kesalahan. Jadi konsekuensinya untuk menciptakan disiplin, yaitu di mana kita sebagai seorang pendidik menguatkan jangka pendek. Jadi kita dengan peserta didik itu membuat kesepakatan bahwa setiap kedisiplinan itu akan meningkatkan prestasi bagi peserta didik. Contohnya dalam kita belajar nih Bu, di dalam kelas pun dalam pembelajaran kita harus disiplin. Yang selanjutnya ada stimulus dari guru sendiri, dari Pak Guru atau Bu Gurunya memberikan terus semangat rangsangan untuk belajar dan menciptakan disiplin yang positif agar prestasi masing-masing peserta lebih meningkat dan lebih baik. Yang selanjutnya ada restitusi. Restitusi yang pertama yaitu murid bertanggung jawab pada perilakunya. Contohnya apa? Siswa itu harus mengerjakan soal-soal ataupun pekerjaan rumahnya dengan secara bertanggung jawab, secara
berkesinambungan dan rutin sesuai dengan jadwal yang ditentukan oleh gurunya. Yang selanjutnya fokus pada pemecahan masalah. Yang ketiga, murid menghormati dirinya dan orang lain. Itu sudah pasti harus. Dan yang selanjutnya adalah teori kontrol diri, memegang kontrol. Nah, itulah yang tadi sudah di depan. Teori kontrol diri itu sangat-sangat kuat sekali dalam menciptakan disiplin, baik disiplin diri sendiri maupun di dalam sekolahan, Ibu ya. Dan yang selanjutnya adalah murid bersemangat memperbaiki kesalahan. Jadi setiap murid misalkan mempunyai kesalahan, berusaha guru memberi solusi agar permasalahan tersebut tuntas dan dapat diperbaiki seperti itu. Selanjutnya di sini ada keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas saja? Nah, di sini kita contohkan mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan roda 2 atau motor. Itu termasuk peraturan atau keyakinan ya Bu ya? Mengendarai sepeda motor menggunakan helm. Peraturan atau keyakinan? Keyakinan Bu. Keyakinan. Ya karena itu demi keselamatan. Demi keselamatan. Harus menggunakan helm. Yang selanjutnya, mengapa kita memiliki peraturan tentang menggunakan masker dan mencuci tangan setiap saat? Itu merupakan peraturan atau keyakinan. Monggo Bapak Ibu. Saya Bu. Monggo Pak Pranoto, silakan. Ya, izin menjawab Ibu. Untuk yang nomor 2, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan mencuci tangan setiap saat? Ini tentunya tidak lepas dari yang namanya keyakinan untuk hidup sehat Bu. Ya, Ya, jadi betul. kita harus menggunakan masker gitu. Betul. Mencuci tangan. Ya, terima kasih Bu. Terima kasih Pak Pranoto atas jawabannya. Kita juga yakin bahwa untuk menggunakan masker untuk saat-saat kemarin itu kita takut adanya penularan COVID gitu ya. Kalau sekarang menggunakan masker mungkin kita mencegah untuk adanya polusi yang masuk pada diri kita sendiri, apalagi kita memakai sepeda motor seperti itu. Jadi untuk kesehatan kita. Terima kasih. Selanjutnya, bagaimana pembentukan keyakinan kelas? Mungkin sebagian Bapak Ibu sudah menerapkan, sudah membuat keyakinan bersama peserta didik, yaitu di mana keyakinan kelas dibuat oleh peserta didik dan guru, oleh pendidik, yaitu dengan cirinya keyakinan kelas dibuat lebih abstrak daripada peraturan, Dan yang ketiga sedikit saja biar mudah diingat, paling tidak 3-7 lah ya untuk keyakinan kelas. Dan dapat diterapkan di kelas, Kita membuat keyakinan kelas itu sesuai dengan diskusi kepada peserta didik. Jadi peserta didik itu bisa menempelkan pada ruangan kelas yang kondisinya lebih leluasa bisa dipandang setiap saat seperti itu, dan dibuat dalam bentuk kalimat yang positif. Contohnya, buanglah sampah pada tempatnya seperti itu. Nah, selanjutnya semua warga kelas hendaknya berkontribusi dalam pembuatan
keyakinan kelas, di mana pada saat pembuatan kelas semua peserta didik itu harus memberi masukan, memberi ide atau memberi persetujuan. Dan untuk langkah selanjutnya, kalau sudah menjadi suatu keputusan, anak-anak diberikan motivasi juga, diberikan arahan juga agar selalu tidak melanggar keyakinan kelas atau selalu menerapkan keyakinan kelas pada saat pembelajaran di kelas. Seperti itu, Jin. Selanjutnya, kebutuhan dasar manusia. Sebagaimana kita manusia mempunyai kebutuhan, segala sesuatu yang dibutuhkan oleh manusia untuk mempertahankan keseimbangan kondisi fisiologis, psikologis yang bertujuan untuk mempertahankan kehidupan. Contohnya untuk kebutuhan dasar manusia seperti kita makan, dibungkit sandang, papan, seperti itu. Ada 5 kebutuhan manusia, yaitu 1. Penguasaan, yang kedua bertahan hidup, yang ketiga kesenangan, yang keempat kasih sayang dan rasa diterima, yang ketiga kebebasan. Yang pertama, penguasaan. Penguasaan kita contohnya pada peserta didik. Peserta didik itu merasa senang, wow, saya senang sekali mendapatkan nilai 100, seperti itu. Dia otomatis menguasai segala materi pembelajaran. Yang selanjutnya, bertahan hidup. Bertahan hidup kita seperti tadi, kita memenuhi makanan atau kebutuhan sehari-hari seperti makan, minum, mungkin papan, sandang, seperti itu. Bertahan hidup itu kalau perkembangbiakan kita termasuk tidak bertahan hidup. Perkembangbiakan keturunan kita termasuk secara psikologis Yang selanjutnya adalah kesenangan. Kita juga butuh kesenangan, Bu. Walaupun kita selama sehari penuh kita berkutat dengan pekerjaan masing-masing, ataupun peserta didik kita, anak-anak kita selalu belajar di sekolah, tetapi pada saat jam-jam tertentu kita butuh relaksasi untuk kesenangan diri, seperti itu. Mungkin rekreasi, sekedar rekreasi itu bukan harus di tempat jauh, di dalam rumah pun kita membutuhkan dan bisa menciptakan kesenangan itu sendiri, seperti itu. Dan yang selanjutnya adalah kasih sayang dan rasa diterima. Contoh untuk peserta didik yaitu kita menyayangi anak, menyayangi peserta didik dengan konsistensi yang batasan-batasan tertentu, ya Bu ya. Apalagi misalkan anak SMP ataupun SMA itu cara untuk mengasih atau memberikan kasih sayang itu berbeda. Kalaupun saya dalam peserta pendidik TK, kasih sayangnya seperti ibu, Bu. Jadi kadang saya sering mengelus-elus mengelus-elus anak-anak didik saya, mungkin menggendong, mungkin juga mencium, seperti itu. Itu anak itu sudah merasa bahwa saya itu diterima sebagai anggota di sini. Yang selanjutnya adalah kebebasan. Kebebasan untuk peserta didik. Kadang peserta didik kita, murid-murid kita bosan dengan pembelajaran yang selalu di kelas-kelas terus. Nah, kita sebagai pendidik bagaimana? Kita mencari solusi, yaitu kita bawa peserta didik kita menuju ke ruang-ruangan ataupun outing kelas sesuai dengan pembelajaran atau materi yang sudah ditentukan, seperti itu. Selanjutnya ada posisi kontrol seorang guru. Di sini ada 5, yaitu 1 penghukum, 2 teman, yang ketiga pembuat rasa bersalah, yang keempat pemantau, dan yang ketiga manajer. Kita sebagai pendidik
Kira-kira Bapak Ibu mau memilih yang mana ya? Monggo, Bu Lina barangkali mau memilih yang pas dengan seorang pendidik, kira-kira yang mana? Kalau menurut saya sebagai seorang pendidik, posisi kontrol yang pas itu sebagai manajer dan teman. Ya, terima kasih Bu Lina atas jawabannya. Ya, yang pertama adalah penghukum, yang kedua sebagai teman, yang ketiga membuat rasa bersalah, dan yang keempat pemantau, yang kelima manajer. Untuk penghukum itu kita tahu untuk dampak dari penghukum itu bagaimana? Siswa itu akan menjadi pendendam. Siswa itu akan jadi penakut seperti itu. Dan posisi kontrol untuk sebagai teman, kita sebagai guru, kita berbicara lembut, kita berbicara agak santun sama peserta didik, tidak harus menghadik, tidak harus menunjuk-nunjuk seperti itu. Dan yang selanjutnya membuat rasa bersalah. Jadi kita sebagai pendidik itu tidak mengharuskan anak menjadi merasa bersalah, Bu. Karena bagaimana? Anak itu menjadi kadang putus asa, kadang bingung, dan juga sering merasa sedih. Yang selanjutnya kita sebagai seorang pendidik kontrol posisinya yaitu sebagai pemantau. Pemantau kita dalam perilaku peserta didik, kita harus memberikan arahan dan solusi dengan nada-nada, dengan kalimat-kalimat yang bijak. Dan yang selanjutnya manajer. Kita seorang pendidik harus menjadi manajer bagi peserta didik. Jadi di sini setiap anak yang mempunyai permasalahan, contohnya keterlambatan dalam masuk sekolah, Bu, otomatis kita dengan bijak memberikan solusi. Kenapa kamu setiap hari ataupun pada saat ini bisa terlambat? Dan memberikan solusi. Jadi anak itu merasa tidak selalu menjadi sesuatu yang selalu salah terus. Jadi guru itu memberikan solusi setiap ada permasalahan untuk siswanya. Selanjutnya, contoh penerapan 5 posisi kontrol. Di sini ada kasus siswa tidak memakai atribut dengan atribut lengkap saat upacara bendera. Contohnya pada penghukum, 1. Patuhi aturan sekolah, lalu berdiri di depan barisan. Nah, untuk posisi kontrol penghukum ini, otomatis anak itu secara fisik itu tersakiti tidak? Sakit nih, berdiri di depan barisan, Mungkin juga anak juga dipermalukan di depan teman-temannya. Akhirnya menjadi kurang percaya diri. Dan yang selanjutnya membuat rasa bersalah. Di mana berapa kali Bu Guru harus memberitahu kamu, Bu Guru kecewa sama kamu. Nah, kata-kata seperti ini menjadi peserta didik atau murid kita merasa, waduh, saya gimana ya? Akhirnya mencium seperti itu ya. Akhirnya yang dirasakan peserta didik ini kurang percaya diri, kurang pede. Dan ada juga sering juga merasa ketakutan. Dan yang selanjutnya pemantau. Contohnya, kamu sudah melanggar, apa peraturan dan konsekuensinya? Nah, kita sebagai seorang pendidik, jika ada seseorang atau peserta didik kita melanggar,
kita walaupun peserta didik sudah tahu peraturannya dan konsekuensinya apa, kita dengan bijak untuk segera memberi solusi pada peserta didik tersebut. Dan yang selanjutnya itu sebagai teman, kata-katanya itu lembut. Ayolah yang tertib, buat Bu Guru bangga. Kali ini tidak apa-apa kamu salah. Nah, seperti itu. Jadi tidak terlalu keras suaranya, tidak menghardik ataupun menunjuk-nunjuk. Dan di sini guru sebagai teman juga ada dampaknya, Bu. Karena apa? Peserta didik itu bisa ketergantungan kepada guru tersebut. Karena bahasanya, wah Bu Guru itu emannya sama saya. Seperti itu. Jadi anak itu, peserta didik tersebut akan ketergantungan pada salah satu guru tersebut. Jadi seolah-olah kita membedakan, tapi di sini juga guru harus bersikap dengan tegas. Selanjutnya yaitu posisi kontrol sebagai manajer. Apakah kamu tahu kesalahanmu? Kira-kira bagaimana kamu akan memperbaiki kesalahan ini? Nah, di sini kita memberi kebijakan dengan kata-kata yang lembut juga dan memberikan solusinya. Dan yang selanjutnya ada segitiga restitusi. Segitiga restitusi yang pertama yaitu menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Yang ketiga, menanyakan keyakinan kelas. Menstabilkan identitas, kita semua akan melakukan hal terbaik yang bisa kita lakukan. Jadi pada saat peserta didik membuat ada permasalahan di dalam pembelajaran kita sebagai seorang guru yaitu memberikan arahan, memberikan motivasi. Bagaimana peserta didik itu kok bisa melakukan sesuatu yang di luar kontrol kita, seperti itu, di luar kesadaran kita. Contohnya, di dalam pembelajaran ada siswa yang makan dalam kelas. Itu kan sudah melanggar dari keyakinan atau kesepakatan kelas mungkin ya. Nah, kita harus menstabilkan identitas tersebut. Dan yang selanjutnya yaitu ada validasi tindakan yang salah. Nah, semua orang juga mempunyai perilaku yang salah, tetapi kita menyadarkan kepada peserta didik kita, apa ini perbuatan kalian ini salah atau betul menurut panjenengan, menurut Anda. Jadi kita meyakinkan perbuatan yang tadi yaitu makan di gelas itu adalah perbuatan yang salah atau tidak, seperti itu. Yang selanjutnya adalah menanyakan keyakinan. Kita semua memiliki motivasi internal. Motivasi itu ada internal dan eksternal. Jadi motivasi internal itu benar-benar harus tumbuh, harus tumbuh untuk keyakinan kelas sendiri, untuk menciptakan kedisiplinan dan menciptakan keyakinan agar lebih efektif. Jadi kalau motivasi dalam diri kita sendiri tidak maksimal, otomatis dalam menciptakan kedisiplinan ataupun keyakinan kelas juga masih belum maksimal. Yang selanjutnya konsep disiplin pendekatan restitusi.
pengertian yang tadi restitusi, yaitu proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Ciri dari restitusi: 1. Bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Yang kedua, untuk memperbaiki hubungan. Yang selanjutnya adalah tawaran bukan paksaan. Dan selanjutnya, restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri sendiri. Dan selanjutnya, restitusi juga fokus pada solusi. Dan yang terakhir, restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Jadi restitusi ini kita sebagai pendidik harus adalah menitik beratkan dengan solusi, ya. Peserta didik itu membuat kesalahan, kita memberikan solusi, kita memberikan keyakinan pada peserta didik bahwa perbuatan tersebut kira-kira salah atau betul. Jadi disitulah peserta didik akan tumbuh keyakinannya dan merasa dihargai karena sebagai gurunya sudah memberikan perhatian ataupun solusi untuk memperbaiki diri, di mana dalam kelompok ataupun berteman bisa dihargai oleh kawan-kawannya, seperti itu. Sampai di sini paparan dari desiminasi. Barangkali ada kritik dan saran ataupun refleksi panjenengan, monggo. Silakan Bapak Ibu. Monggo Pak Budi. Ibu, terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Bu Ida yang sudah menyampaikan yang terkait dengan materi budaya positif. Ya. Ini yang pertama yang ingin saya sampaikan. Pada pagi hari ini saya sangat gembira, Bu, ya, karena saya banyak sekali yang mendapatkan pengetahuan yang baru, ya, tentunya yang sebelumnya ini saya belum tahu, ya, terkait dengan budaya positif. Yang ternyata kebetulan saya juga di sekolah, ya Bu, di sekolah saya itu kebetulan saya juga mengampu mata pelajaran PJOK, Bu, ya, di SMP Negeri 2 Lebak Siu itu, ya. Kemudian yang saya alami, ya, ini kan penerapan, ya, di mapel saya olahraga itu kalau misalkan anak tidak mau, ya, mengikuti pembelajaran, ya, misalkan anak disuruh latihan passing, Bu, misalkan, ya, tapi anak tidak mau, ya, itu secara respon saya ini langsung saja, ya, tidak mau berarti harus ada sanksi langsung, ya. Ternyata setelah saya mendapatkan materi yang disampaikan oleh Ibu Ida, tindakan yang saya lakukan salah, Bu, ya. Sebenarnya tadi juga saya memahami, oh ternyata selama ini tindakan yang saya lakukan dengan memberi hukuman, ya, pada anak itu tidak akan membuat anak lebih anak lebih memahami apa yang saya sampaikan, ya. Tingkat pemahaman anak itu mereka paham, ya, mereka mau mengikuti, ya, tapi dengan rasa terpaksa, ya, takut nanti dihukum, ya, takut nanti dapat sanksi, ya. Sementara tadi yang disampaikan Bu Ida, ya, kita itu harus memunculkan, ya, dari dalam diri siswa, ya. Alhamdulillah, ya, dari materi yang disampaikan saya sudah punya gambaran yang terkait dengan tindakan yang harus saya lakukan, ya, pada anak didik saya, ya, insya Allah nanti akan saya coba terapkan di sekolah saya, Bu. Itu mungkin itu saja, Bu, yang dapat
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas refleksinya dan sarannya dan masukannya dari penyebaran pemahaman dan penerapan budaya positif hari ini. Dan saya akhiri. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Iya, sebelum kita mulai, Bu Guru hari ini mau berdiskusi sama kalian mengenai kesepakatan kelas. Ya, sebelumnya biar kita semangat ya. Tepuk semangat. Semangat. Tepuk anak soleh. Rajin ngaji. Cinta Islam. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ya, alhamdulillah, terima kasih semua. Nah, untuk hari ini Bu Guru akan berdiskusi tentang kesepakatan kelas B ya. Kelas B TK Nurul Falah Al Yaman. Tahu nggak kesepakatan kelas? Enggak tahu ya. Sekarang Bu Guru kasih tahu. Kesepakatan kelas adalah aturan yang dibuat oleh Bu Guru dan siswa ya, kalian semua yang harus dijalankan ya. Jangan dilanggar. Jelas? Jelas ya. Nah, kesepakatan kelas di kelas B ini kalian siap melaksanakan tidak? Iya, hebat anak pinter. Nah, Bu Guru di sini ada gambar ya. Kesepakatan kelas kita. Di sini ada gambar. Yang pertama ini apa ya? Ada gambar apa? Bu Guru sedang mengajar ya. Nah, gambar ini Bu Guru sedang mengajar, kalian murid mendengarkan. Bagaimana? Bu Guru kalau sedang mengajar kalian harus mendengarkan. Tidak boleh guyonan sendiri, tidak boleh bermain sendiri. Jelas ya ini ya? Iya, jelas. Yang kedua, nah, gambar apa ini ya? Ini gambar anak-anak ya. Gambar tidak boleh makan di kelas ya. Gambarnya tidak boleh makan di kelas. Jadi kalau pas sedang pelajaran dimulai, kalian anak-anak nggak boleh makan di kelas ya, karena akan mengganggu. Jelas? Nah, yang selanjutnya ini ada gambar apa ya? Iya, tong sampah. Anak sedang membuang sampah di tempatnya. Jadi kalian kalau istirahat habis makan jajan, sampahnya dibuang di tong sampah yang sudah disediakan Bu Guru di luar kelas ya. Kalau ada sampah yang berserakan akan bagaimana ya? Akan kotor ya. Itu ya. Dan yang selanjutnya ini apa ya? Sedang apa ya? Iya, belajar, sedang mengerjakan tugas. Kalian kalau
harus dikerjakan semua, jangan sambil bermain, harus bertanggung jawab mengerjakan soal semuanya, ya. Jelas ya? Siap ya? Semangat ya? Iya. Nah, yang selanjutnya ada ini apa ya? Ada gambar anak-anak sedang berteman ya. Iya, kita harus saling menghargai dan menyayangi sesama teman. Nggak boleh berantem, nggak boleh musuh-musuhan ya, nggak boleh jiwi-jiwitan. Nah, selanjutnya ada gambar apa ya? Iya, ada gambar menyapu, membersihkan kelas. Kita menjaga kebersihan kelas. Jadi kalau di kelas ada sampah, kelasnya kotor, boleh kalian disapu, dibersihkan, dan nggak boleh mengotori ke kelas kita. Nah, yang selanjutnya di sini, ini ada gambar apa ya? Iya, ada anak sedang membereskan mainan. Jadi kalian kalau sudah bermain, mainannya harus diberesin, harus diapa? Harus dirapikan, harus diberesin kembali. Jelas? Nah, ini ada gambar apa? Yo, iya harus jujur. Anak sekolah kalian semuanya harus jujur, nggak boleh berbohong. Jelas? Iya, pinter. Nah, di sini ada gambar. Ayo apa Mas Abisal? Yuk, gambar apa ya? Ya, gambar TV. Ini papan tulis. Jadi kalian belajar harus semangat, ya. Harus semangat. Nggak boleh cemberut. Harus semangat. Datang itu harus ceria, harus semangat. Jelas? Oke? Siap? Iya. Nah, yang selanjutnya ini ada gambar apa ya? Ada orang bersalaman. Ada orang bersalaman ya. Nah, nanti kalian di sini semuanya harus kalau punya salah sama teman harus apa? Meminta maaf. Jelas ya tadi ya? Itu kesepakatan kelas kita. Nah, ini ada beberapa gambar. Ada beberapa gambar ya. Nanti kalian milih satu ditempel ya. Jelas ya? Nah, oke. Boleh. Sekarang dari Mbak Acung. Ambil. Ayo Mbak Acung. Ambil satu. Ya. Iya, pintar. Ayo Mbak Sapian. Ayo Mbak Sapian. Ambil satu, pilih. Ya, yuk. Nih, ditempel. Ditempel di bawahnya ya. Iya, ada yang jatuh. Iya, pintar. Mbak Sapian milih itu. Yuk, selanjutnya Mas Abi. Ambil satu.
satu. Ya. Yuk Mas Anang. Yuk, sudah. Ya, duduk kembali. Terima kasih. Ini adalah hasil kesepakatan kelas yang sudah kalian pilih. Tadi ini ada yang tidak kepilih ya. Ini yang kalian pilih adalah ada berapa? Iya, ada 8. Yang pertama yaitu apa ya? Saling menghargai sesama teman. Nggak boleh berantem di kelas, nggak boleh nakal ya. Jelas ya? Yang kedua, mendengarkan bu guru saat pelajaran. Kalian nggak boleh guyonan sendiri. Kalau bu guru sedang memberi materi, memberi pelajaran, berbicara di depan kelas, kalian harus mendengarkan. Yang selanjutnya yaitu jujur. Ya, kita harus jujur. Kenapa? Orang jujur adalah orang yang baik ya. Tidak boleh bohong. Yang selanjutnya mengerjakan tugas dari bu guru. Kalau dikasih tugas sama bu guru, harus dikerjakan dengan selesai ya. Harus selesai mengerjakan materi dari bu guru. Dikasih pekerjaan sama bu guru harus diselesaikan semuanya. Gak boleh ada yang males bu guru, capek bu guru. Gak boleh seperti itu ya. Jelas ya? Harus semangat. Nah, dan yang selanjutnya adalah apa ya ini ya? Membersihkan kelas. Jadi kelas kita dijaga agar bersih, tidak kotor. Selanjutnya, selanjutnya ada yang harus semangat, ya, mengangkat tangan. Semangat. Jadi datang ke sekolah, masuk kelas, kita sudah semangat. Jangan lesu, jangan loyo, jangan cemberut, harus semangat. Dan selanjutnya membuang sampah pada tempatnya. Ya, membuang sampah pada tempatnya. Kalau habis makan jajan, dibuang sampahnya pada tempatnya yang sudah disediakan. Dan kesepakatan kelas yang selanjutnya adalah tidak boleh makan di kelas saat pembelajaran. Jadi pada saat kalian belajar mengerjakan tugas, tidak boleh sambil makan jajan. Makan jajannya kalau istirahat. Dan yang selanjutnya yaitu apa ya? Tidak boleh, tadi jujur ya, tidak boleh mengambil barang milik orang lain, mengambil pensilnya teman.